Dari pesisir barat pantai Sulawesi. Saya akan mencoba melaporkan SPT tahunan saya cukup dengan bermodalkan smartphone dan koneksi internet. Oke, yang pertama buka browser atau peramban. Saya menggunakan Google Chrome, kemudian di address barnya diketikkan pajak.go.id. Oke, di enter. Ini akan membawa kita ke websitenya Direktorat Jenderal Pajak, institusi perpajakan di Indonesia. Di sebelah kanan atas ada tombol login berwarna kuning. Kita coba login. Oke, login dan masuk ke halaman djponline.pajak.go.id. Selain fitur login, ada beberapa fitur tambahan yang bisa dimanfaatkan apabila login menemui hambatan. Yang pertama ada lupa kata sandi. Jika kita pilih lupa kata sandi, akan membawa kita ke halaman permohonan lupa kata sandi. Yang diperlukan adalah NPWP, EVIN, alamat email aktif, dan kode keamanan. Oke, itu fitur yang pertama. Kemudian fitur tambahan yang kedua adalah belum registrasi. Jika belum registrasi, kita akan dibawa ke halaman registrasi akun. Kemudian sama yang dibutuhkan adalah NPWP, EVIN, dan kode keamanan. Kemudian yang ketiga adalah belum menerima email aktivasi. Jika ini dipilih, akan membawa kita ke kirim ulang email aktivasi. Yang diperlukan tetap sama NPWP, EVIN, dan kode keamanan. Kemudian belum punya NPWP. Jika belum punya NPWP, kita akan dibawa ke halaman direct.pajak.go.id untuk memperoleh NPWP. Coba login. Login, username-nya menggunakan NPWP, kata sandinya atau password-nya terserah settingan dari kita. Kemudian ada kode keamanan. Diketik kode keamanan dan login. Oke. Login berhasil dan membawa kita ke halaman e-filing. Di halaman e-filing ini terdapat data SPT yang pernah kita laporkan. Oke. Kemudian langsung saya buat SPT. Nah, yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak, karena saya adalah pegawai. Saya tidak mempunyai pekerjaan lain. Jika ini jawab tidak, akan keluar pertanyaan kedua. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban pisah harta? Saya jawab tidak. Jika jawab tidak, akan lari ke pertanyaan ketiga. Apakah penghasilan bruto yang diperoleh setahun kurang dari 60 juta? Saya jawab tidak juga, karena penghasilan saya setahun lebih dari 60 juta rupiah. Oke, karena jawabannya tidak, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. SPT 1770S dengan formulir siap. Yang pertama di sini adalah tahun pajak. Pilih tahun pajak 2020, kemudian normal, bukan kebetulan. Nah, di sini ada data SPT yang pernah kita laporkan dari tahun mana saja. Selanjutnya akan langsung lari ke lampiran 2. Bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Di sini saya hanya mempunyai honor atas beban APBN. Selanjutnya ada bagian B, harta pada akhir tahun. Ini bisa diaktifkan harta pada SPT tahun yang lalu. Bagian yang belum terisi perlu diisikan. Di sini ada bagian keterangan yang perlu diisikan. Oke, sudah diisikan. Kemudian utang. Daftar utang tahun ini ada bagian utang alhamdulillah. Oke, berikutnya itu bagian C, kemudian tanggungan pada SPT tahun lalu sama bisa dipakai juga. Kemudian ini input data keluarga. Data keluarga tahun sebelumnya, pelapor sebelumnya saya belum melaporkan anak buah saya, Poseidon. Setelah lampiran 2 selesai, akan lari ke lampiran 1. Bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final.
Oke, ini ada macam-macam, ada hadiah, ada penghasilan lain. Kemudian pindah ke halaman B, ke bagian B. Kemudian lanjut ke bukti potong. Nah, ini bukti potong. Nah, bukti potong ada di bagian C. Saya tambahkan untuk pasal 21 menginputkan NPWP bendahara pemotong. Berikutnya lari ke halaman induk. Di situ ada identitasnya mengenai status perkawinan. Tidak kawin atau kawin. Saya pilih kawin. Kemudian saya sebagai kepala keluarga. Lanjut ke bagian A, yaitu penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Berarti total penghasilan selama setahun. Kawin, penghasilannya K2 ya. Oke. Kemudian ke PPh terhutang. PPh terhutang ada di bagian C. Bagian B mengenakan pajak, bagian C pajak terhutang. Kemudian bagian D ada kredit pajak. Apakah ada kredit pajak yang ditanggung pemerintah atau terhutang di luar negeri? Oke, ini bagian kredit pajak, PPh pasal 25. Kemudian bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Di sini saya nihil. Oke. Kemudian lanjut ke F, angsuran PPh pasal 25. Kemudian ada ke pernyataan itu hanya mengisi centang saja, saya setuju. Berikutnya adalah kirim SPT tersebut. Tadi udah diisi semuanya, sekarang tinggal bagian kirimnya. Sebelum dikirim ada review data yang tadi udah di-input, sudah benar apa belum. Catatan lengkap, kemudian ada ambil kode verifikasi. Saya ambil di sini. Nah, pilihannya bisa melalui email atau melalui SMS. Saya pilih email saja. Oke, saya buka Gmail dari HP saya. Saya buka Gmail di situ. Coba di inboxnya ada update, ada dari e-filing. E-filing berisi kode verifikasi. Kode ini saya copy saja, kemudian kembali ke halaman e-filing tadi, masukkan kode verifikasi, dimasukkan di situ. Oke, kemudian kirim SPT. Oke, selesai. Tinggal memberikan pilihan puas atau tidak puas. Oke, saya pilih puas lah ya. Oke, setelah itu terlihat di sini bahwa SPT telah saya laporkan. Oke, dan di email ini ada bukti penyampaian elektronik atau BPE. Berikut ini adalah bukti penerimaan elektronik Anda. Sampai di sini sudah selesai. BPE ini bisa diakses di email. Ternyata semudah itu melaporkan SPT tahunan kita. Cukup bermodalkan smartphone dan koneksi internet. Tidak perlu datang ke kantor pajak, tidak perlu antri, tidak perlu bertemu dengan petugas pajak. Cukup di luar aja santai. Ingat, aksesnya ada di pajak.go.id. Dan yang diperlukan adalah NPWP, kemudian EVIN. Yang memerlukan EVIN bisa menghubungi saya, bisa lewat kolom komentar ini. Asal udah punya NPWP, bisa saya berikan informasi mengenai EVIN yang dibutuhkan. Syaratnya tadi ada NPWP-nya. Ya. Saya rasa cukup. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Dan jika berkenan, silahkan subscribe channel YouTube saya. Oke? Terima kasih.